Hari ini saya akan mencoba memutilasi album baru Dua Suara bersama Mang Opik Rezenski. Nanti buat teman-teman yang udah lihat-lihat di bawah di store itu ada beberapa produk dari rumah komunitas, bagian dan brand-brand lainnya. Ada banyak diskon ya. Terus juga di situ ada display visual merchandise baru dari Rezenski dari album Dua Suara. Ini juga ada di sini display. Oke, kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kita dari pertanyaan receh dulu ya, Opik. Kenapa sih kemarin kepikiran tiba-tiba membuat satu album judulnya Dua Suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi menciptakan album Dua Suara ini karena saya ingin ngobrol dengan gitar. Bagaimana sih saya ngobrol dengan gitar dengan keterbatasan potensi untuk main gitar, terus mencoba untuk bikin karya dengan gitar ini. Ya walaupun awalnya memang sulit untuk berdiskusi dengan gitar ini, tapi lama-kelamaan karena punya niat untuk saya harus memberikan pesan kepada teman-teman pendengar penonton gitu bahwa ada nilai-nilai pesan yang ingin saya sampaikan gitu lewat lagu gitu. Saya tidak bisa jadi ustaz, saya tidak bisa jadi orang baik, tapi saya meramu di album kedua ini meramu cerita-cerita teman gitu, pengalaman-pengalaman teman. Saya diramu menjadi sebuah album ini gitu. Dengan ya Dua Suara ini adalah bagaimana sih cerita pesan verbal saya dikombinasikan dengan gitar, dengan bahasa gitar gitu yang verbal seperti itu, maka lahirlah Dua Suara ini. Nah kebetulan personel yang lain punya kesibukan, tim punya ide gitu, khususnya Kang Ari punya ide Mangkit tidak sendiri gitu, coba untuk sendiri, artinya kalau sendiri lebih merdeka gitu kalau main di beberapa panggung, baik itu panggung di komunitas ataupun di panggung-panggung yang lain gitu. Jadi tidak terpatok dengan nilainya, walaupun harga range-nya itu pasti berbeda-beda gitu, tapi bukan itu gitu. Kalau saya tidak melakukan bikin album ini, saya belum merdeka gitu. Karena kalau gitu, kudu nungguan piluan gitu, kudu nungguan manggung piluan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekarang jangan khawatir kalau ingin undang Rezenski, sorangannya bisa gitu dengan album ini gitu, ataupun dengan sebisa mungkin membawakan lagu album pertama gitu, walaupun sederhana tapi saya akan memberikan pesan yang mungkin teman-teman akan menilainya apakah itu positif dan negatif. Yang jelas yang album Dua Suara ini adalah saya ingin berkawan dengan gitar gitu, dan bagaimana kombinasi antara suara saya dengan gitar seperti apa hasilnya. Jadi album ini tuh sebenarnya solusi ya dari Mang Kip sendiri dengan keresahan kemarin dengan full personil, terus sekarang masing-masing ada kesibukan, terus juga ada salah satu personilnya dari Selo, Mang Jojo, Mang Jojo dan sedia jauh-jauh di jadi lop lah. Kita bikin ruang ini ruang hangat ya, ruang yang Sebagai solusi ya, kenapa sih ajak ngobrol gitar gitu kan kayak oke mah. bagi saya ya, gitar itu hidup ya, dari setiap nada A, B, C nya gitar itu grip normatifnya A, B, C, D, tapi ketika makin rasa aja sebeda, ternyata gitar mah aya chemistry-nya gitu, lamun make gitar orang cocok dengan gitar yang satunya lagi gitu, dan itu mempengaruhi ke karya. Tapi ketika orang terus ngobrol di gitar itu, oh asup gitu, terakhir itu dari hasil obrolan yang gitar itu. Saya mau coba verifikasi dulu ya, apakah betul bahwa gitar itu mempengaruhi sebuah rasa. Kepada kawan musisi, apakah betul begitu? Cocok-cocokan, lamun saya mah ngeunah gitu, main gitar di ieu terus ngobrol di ieu teh ngeunah, lamun di gitar di dieu teh ngeunah. Aya di gitar, walaupun bukan gitar ini, orang minjem gitarnya di gitaran gitu, oh iya ngeunah lagu tidinya, menang lagu tidinya, rekam di P,
gitu kayak gitu. Ternyata bagi orang banyak gitar teh hidup. Semakin umurnya panjang semakin ngenahan gitu, semakin mencering. Dan pertama kali berkenalan dengan gitar itu memang berat kalaunya ngenahan gitu. Tapi lama kelamaan kamu menjadi teman aku gitu, dan kamu mau nggak memberikan efek yang baik buat karyaku, makalah gitu. Diberi nama aja. Komunitas komunitas si baby di rumah komunitas apa? lalu sih mangkip ketika gitarnya turut dipakai ku Bang Alamsyah, Bang Imam secara kan dong musisi kan. Nah ngaruh sih secara kan dia udah pernah dipakai berkarya dengan Riana sudah meledak gitu ya. Ngaruh menurut mangkip gitu. Kita dipakai batur. Ente mangkip pakai gitar batur tapi musisinya jadi misal atau karyana harus aya mau viral. Ya tergantung orang sok ningali ini kita ngenani bisa coba benar, tapi ayo oke ini pasti kita tengenah gitu. Jadi mindset aja ya istilahnya apa ningali ini pasti ngenah gitu. Jadi bukan orang pakai gitar hanya terkenal itu terus jadi ngomong itu bisa oke pasti nyari yang gitar tengenah mending gitar itu tapi ngenah gitu karena itu mempengaruhi asli. Sekarang masuk ke pemaknaan si lagunya ya, pemaknaan si lagu. Misal yang sekarang tuh rencana nanti kita ada screening MV baru dari Rojanski dengan lagunya yang batin ya, yang batin. Nah boleh tuh ceritain kenapa si batin ini tercipta dan urgensinya apa, kenapa pengen nyiptain batin padahal loba gadgetnya butuh lagu-lagu anu viral di TikTok gitu. Paling dia yang batin mah ngobrol lagi, ngobrol lagi cewek, mulai So kata nulain apa ya lah. kalau langkah hasil dari riset pengalaman hirup itu bahwa hirup mah kita mundur gitu, langkah gitu, langkah ini kan lampu humpul, langkah tukang, dengan humpul, tapi terus sekalipun kita tunggu tapi ke depan mah pasti ada rasanya gitu. Kita rasa langkah artinya ketika kau lagi di atas gitu, mana ulah pokok di bawah gitu. Ketika di bawah, mana ulah pokok kan di luhur gitu. Langkahnya seperti itu. Jadi ya orang nulis langkah karena kontradiksi diri orang ketika menghadapi hidup oh ternyata menyenangkan itu banyak lingkungan itu wah gitu. Tapi yang pada akhirnya titik di mana orang sadar bahwa jadi orang baik itu cukup kayaknya sampai tapi orang yang menjadi orang yang sadar di mana dalam situasi apapun juga dari masa dharma bakal mengetahui apa yang harus kita ketahui dan menjadi orang sadar itu peka terhadap lingkungan sekitar. Ayah yang kotor pasti perlu dibersihkan gitu dan tentunya nah jorok gitu kalau dibersihkan gitu. Ayah yang mabul orang sadar gitu bahwa makhluk saling berkaitan gitu yang padanya saling mengingatkan gitu. Itu salah satu lagu langkah kayak gitu. Sekarang ini langkah ya diceritain langkahnya lebih ke personal ya. Apakah keseluruhan album dari Dua Suara ini personal gitu atau emang ini bisa relate dengan kawan-kawan yang ada di sini dengan perjalanan hidup atau karir atau cintanya gitu. Ini personal dan curhatan teman-teman diramu menjadi sebuah karena setiap curhat orang tuh bisa ngejawab gitu, orang tuh bisa memberikan solusi yang baik gitu. Karena di lagu orang lain Tuhan gitu. Bangun curhat soalnya itu saya tidak gitu tapi jawabannya bisa dijawab langsung jawaban itu bisa gitu tapi jawabannya lewat lagu kalau itu diterima ya alhamdulillah itu oke. Dengan awal gitu, dan jelas setiap apa yang diceritain teman-teman diramu menjadi sebuah lagu dan juga bakal ngerasain teman-teman itu berarti bisa sakit seperti itu. Nah, terus ngomongin kalau posisi sebelumnya nih single-single sebelumnya Rojanski ini trio ya, terus aransemen juga barengan. Kesulitan apa yang Mangkip atau ini tuh sebenarnya tadi ya solusi Mangkip untuk mencoba membentuk si album ini tuh ya udah gue pengen yang ini
udah semampu gue dan senyamannya saat memainkannya gitu. Betul. Jadi beda antara bertiga dengan sendiri gitu. Bertiga itu warnanya banyak gitu, rasanya banyak gitu. Dan saya bisa memainkan rasa dari warna musik yang disampaikan oleh Wabetot gitu, Jojo gitu. Dan saya sebagai vokal gitu, warnanya banyak gitu. Cuman saya juga tidak bisa memaksakan kesibukannya masing-masing gitu. Makanya, mana gue mau main untuk mana mau balik gitu. Nah mungkin seperti itu ketika Jojo punya aktivitas yang lain gitu. Tapi dalam segmen tertentu, Jo mau nggak? Karena saya harus mengapresiasi ketika Jojo main bareng gitu. Minimal ada uang buat pulang ke rumah ke istrinya, seperti itu. Makanya kenapa sih 3 orang itu mahal, tapi bagi orang mah ilmu mah mahal deh, seni mah mahal deh. Cuman yang jelas saya tidak menjudgment para IO, para apa gitu yang gimana soal artis dan lain sebagainya. Tapi kalau mencerna bagaimana sih proses waktu untuk berkarya itu, apalagi sekarang berbenturan dengan digital, orang bisa dengan beberapa menit bisa nyanyi lagu seorang lain gitu, di semua di lain dan sebagainya. Sedangkan perjuangan kita hanya perlu waktu kayak gitu, minta doa ke istri, ke keluarga, terus tidak dihargai dengan apresiasi tadi, minimal ada uang balik. Nah, setiap ngumpul dan lain sebagainya gitu. Dan itu gejolak-gejolak yang membuat saya memutuskan kalau untuk ada nilai lebih, pasti saya akan memanggil keluarga saya, entah itu foto ataupun Jojo. Ketika nilainya nggak ada atau sedikit, biarlah saya sendiri gitu. Karena membangun silaturahmi itu lebih mudah daripada sekedar materi gitu. Kita gitu sadar, kalau punya sadar itu awal. Seperti itu. Tadi ya ngomongin proses, ini kan sekarang lagi bersentuhan dengan Suno, dengan AI. Apakah kemarin ketika proses itu makin mengandalkan tools itu sebagai itu pembuatan lirik atau pembuatan aransemen lagu ya? Alhamdulillah tidak. Karena digital itu gak ada rasa. Orang lebih baik kita ke bahasa yang butuh daripada bahasa yang benar-benar robot. Ya untuk apa gitu, menipu diri gitu, untuk menciptakan sesuatu hal yang bagi orang seniman rasa gitu, bukan robot gitu. Kecuali ranah pekerjaannya. Kalau ranah pekerjaan itu memang sangat diwajibkan untuk sekarang, tapi ranah pengkaryaan musik itu lebih baik orang nulis bahasa ngebut gitu, dibandingkan orang duduk ngalus-ngalus minta tolong ke AI atau Suno atau apa ya, itu perasaan gitu. Jadi emosional gitu. Tapi barangkali kawan-kawan ada yang mau bertanya atau memutilasi juga album Dua Suara ini, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau istri mah ya dibuka palang terus dongkap palang atau lu bisa palang itu bagian dari teman diskusi yang menyenangkan. Istri mah di bumi jarang bermain, tapi alhamdulillah istri kamari kadieu berkenalan dengan ayah teh bekerja di sini ya, enak banget, nyaman gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman, hati terus dongkap gitu. Apakah gara-gara seni itu mahal jadi terbalik sama ya? Entah, saya tidak bisa berasumsi bahwa seni itu mahal terus bisa bayar ya, karena oke gitu. Tapi ya oke no sponsor halus, tapi harus barter promo gitu. Kan Tentang curhat. iya memang curhatan musisi pasti gitu, dan ini harus terus diungkapkan. Karena
jujur musisi oke jualan Si mau curhatan orang kenapa? jualan lagu bener kan Mam? Bener nggak? Jualan lagu kan? Iya. Produknya adalah lagu. Baru beres-beres. Iya. Munte juga sama gitu. Dan ketika bertemu kembali sama Munte di studio Richard gitu, beliau selalu bilang bahwasanya ukuran musisi itu adalah bagaimana caranya teman-teman bisa mengapresiasi entah itu dari tiket, entah itu dari apa, entah itu dari sponsor dan sebagainya. Makanya Munte dan teman-temannya itu selalu memperjuangkan itu, dan Imam pun sama. Kita sepaham ternyata. Ada lagi pertanyaan? Pada menanggapi Asep, dia salah satu pengusaha batagor paling keren di Mantap. Aku mau ngajak. Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian. Ini bukan pertanyaan ya, tapi menanggapi gitu dari obrolan tadi Mang Opik sama MC. Saya tuh mengapresiasi ya, bagaimana ternyata Mang Opik teh Hai istri kemana? sudah pacarnya belum tadi ditarik istri. Jadi menanggapi di konteks pengkaryaan ya. Jadi kadang sebagai penulis terus musisi, kadang kita teh selalu ada alasan buat tidak berkarya gitu ya. Nggak ada alat, nggak ada teman gitu. Dan Mang Opik ini dengan judul album Dua Suara itu mendobrak hal itu gitu. Jadi mendobrak alasan untuk tidak kembali berkarya gitu. Dan di tengah kesibukan podcast dan lain-lain, saya sangat sebagai teman juga mengapresiasi gitu atas pengkaryaannya. Salah satu semangat untuk tidak diperbudak oleh alasan-alasan yang tidak perlu gitu, padahal kita tuh selalu ada alasan untuk bisa bertumbuh apapun itu gitu. Dan jadi pertanyaan terus mengenai istri tadi, apakah Dua Suara ini adalah kode ke istri agar menjadi punya istri dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung gitu, hanya Allah yang bisa menentukan ya kalau istri dua mah gitu. Untuk sekarang mah saya ingin merawat istri gitu. Karena selama itu sampai orang tumbuh ayeuna gitu, istri teh selalu ayah di samping memberikan energi yang lebih gitu. Makanya jarang ngobrol di awewe gitu, kecuali pekerjaannya, dan itu selalu dibicarakan sama istri. Ketika kamari orang bisa ngobrol di TV gitu, orang selalu ngobrol di istri gitu. Ini dari kenalan dari manggung dan sebagainya. Nah, itu lain di situ. Secara normal mah gelis dan smart ya, smart. Orang begini smart. Terus jaket Harvard, keren Bisaan ngelona dan kalau ETT berdasarkan pembelajaran dari CS. Jadi nahulang tadi cek si Abi teh orang lain nahulang tapi menikmati. Anjir, nikmati. Walaupun yang pada akhirnya saya ngobrol yang Pak Adi Pak juga orang kudu pindah ke kreatif. Karena ingin bertumbuh, setiap tahun tuh ingin bertumbuh. Karena saya masih ingat waktu kantor di Holly, Kang Arif sering bilang, Mangkip harus jadi pebisnis. Mungkin ini jalan salah satunya. Kenapa sih Lojenski sekarang jadi brand gitu? Entah itu nanti usahanya apa, tapi dari pesan itu teh ada hal yang bagi saya mah punya nilai positifnya. Ternyata musisi punya cara lain gitu untuk saling menghidupi. Seperti itu sih. Ada lagi yang mau menanggapi terkait dengan album Dua Suara? AOB itu, AOB? Mana AOB itu badan nikah. Kenalkan atuh Ulah, kepik nu babaturan mah pik ulah. Nah, baik untuk kaos itu teh bahasa sarkas.
Untuk kaos dua suara itu dipakai sama Ijal tuh yang di belakang. Visual albumnya nanti itu bisa teman-teman pesan nanti di bawah, tinggal sablon. Harganya 85 untuk lebih 100 karena ya orang yang Pebisnis. ya kalau secara bisnis saya ingin berbagi bahwa ya seniman tidak diukur dengan nilai tapi dengan apresiasi. Saya juga bisa menciptakan kaos dengan harga 2,5 itu bisa. Untuk acara ini saya ingin memberikan yang istimewa buat teman-teman yang hadir ke sini, yang support kami gitu, datang ke sini gitu. Jadi ngobrolin padi sebenarnya ya. Sama ketahui gula padi ya saya sampai 5 so atuh biasa sih padi karena CEO di dia padi CEO di dia. Tapi ayo pick apa bulan Harif dipotong. Karena orang ngajin ST Lain ST eta di nu kaos. paling awal tertim ada pertanyaan lagi si ayah mananya oh itu ya dia ya Selamat datang. ayah saya ini salah satu chemistry saya gitu di Banjaran gitu. Karena setiap saya pulang pasti harus hadir ke rumah si ayah gitu. Kaget lagi Sami. Malah kejadian. Makip, apakah dengan album yang baru ini memungkinkan ketika manggung ini tetap dengan misal ada request permintaan trio gitu, atau full band lengkap, apakah memungkinkan atau album ini khusus ketika manggung hanya solo gitu? Kemungkinan bisa bertiga gitu. Ya sesuai tadi. Ya ini mah Waktu ya. ya Duit mah lomba. Duit mah lomba. waktu ya sesuai waktu. Karena ya tadi untuk sekarang karena saya udah berumah tangga ya memahami gitu. Ketika Jojo punya kesibukan terus dicopot gitu. Iya nah gitu. Waktu. Iya nah oke yang waktunya oke yang pada akhirnya ya kudu gitu. Tapi ketika ada teman kayak Charity Suradolita saya menawarkan dulu mau nggak gitu. Ini acaranya gini kalau nggak mau udah sendiri gitu karena ya slogan rumah komunitasnya harus merdeka gitu. Ya udah gaskin gitu dah yang penting mah niatnya adalah silaturahmi gitu. Itu sih. Oke, ada lagi teman-teman. Izin bertanya, Kang Opik bisa sebenarnya tadi udah dijelasin secara global, tapi saya pengen coba dengar dari Kang Opik secara spesifik terkait dengan bagaimana cara atau step Kang Opik dalam menafkahi idealis karyanya di tengah era global yang trennya tuh sekarang tuh kita ketahui setiap saat tuh selalu berubah-ubah kayak gitu, supaya karya Kang Opik ini tetap hidup, bernilai dan nyata keberadaannya gitu. Nyata keberadaannya. Jujur ya kalau kan nama musik teh band-band anyar atau band-band baru itu nyewa edge-nya sekarang tuh nyewa edge ya. Karena itu untuk menjaga ritme si Ayana gitu. Karena kita memang dari awal lagi gitu. Paling untuk menjaga ritme itu saya selalu berkolaborasi gitu dengan teman-teman yang support gitu. Saya barengan gitu dengan teman-teman yang support gitu saling kolaborasi kalau di Instagram itu kolaborasi nah itu salah satu cara gitu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang waktunya ada pasti bakal mengikuti, harus adaptif kita gitu
karena kita bukan era 90-an lagi gitu. Semakin digital itu canggih, maka kita harus lebih adaptif gitu, tidak bisa konvensional lagi gitu. Itu kayak nama kan zaman di mana orang tanya gitu, viral kan kumaha gitu, itu langsung viral gitu, terus kumaha gitu. Mungkin viral itu karena ada duitnya atau apa, kita tidak tahu. Yang jelas kalau berbicara tentang karya untuk zaman sekarang hari ini, ya tadi kolaborasi, silaturahmi itu bukan hanya. Dan suatu saat sebentar lagi mungkin orang punya buku gitu yang bisa mengkombinasikan jadi tilu suara gitu. Jadi album tilu suara gitu. Dan bakal lebih mewah lagi ketika ada yang mengundang kuartet atau orkestra, wah lebih mewah gitu. Kan tidak tahu gitu. Yang jelasnya berkenan gitu. Cuman kalau berbicara tentang tadi, alhamdulillah itu selama mau 2 tahun ini saya dikasih kesempatan untuk kerja di sini gitu. Itu yang bisa menghidupi gitu. Tapi di samping itu, ini si karya ini harus terus dibesarkan, dihidupi gitu. Jadi berbarengan gitu. Jadi apa yang namanya, saya tidak bisa menistakan keluarga saya juga dengan idealis saya gitu, dengan karya pepayung dan sebagainya gitu. Terus cici gitu bisa, tapi ya ada ruang, ya salah satunya Pak Arif gitu, terus pesantren di dia. Dan hal yang paling tidak dilupakan itu pesan Pak Arif itu ketika saya sebenarnya sangat dulu gitu, waktu dikatakan harus jadi pebisnis. Saya mikir bisnis ini bisa jadi pebisnis, ternyata ini jawabannya ya bisa. Ya mungkin dari merchandise atau dari merchandise, dari kita diskusi kayak gini dan silaturahmi seperti ini. Oke, kita coba flashback ke album sebelumnya ya, yang Kembali ke Selatan. Itu kan ada satu lagu yang kemarin sempat viral ya, yang Lebam Semesta. Apakah kedepannya Bangkit akan keluar dari zona aktivisme yang kayak gitu, atau sekarang mencoba untuk merefresh dengan mencoba menyambungkan dengan lirik-lirik atau single-single yang dekat dengan generasi sekarang, dengan perasaan sekarang, kayak misalnya sekarang rasanya 90 juta lapangan pekerjaan, apakah akan merespon itu atau gimana gitu? Sebenarnya kalau berbicara tentang aktivis itu, kita sekarang aktivis gitu. Ngobrol kayak gini kan aktivis, karena kan tujuannya adalah ciptakan kemerdekaan kan, gitu. Merespon gitu. Kalau responnya rusak alamnya, kan itu gitu, ya harus menjadi seorang aktivis gitu. Aktivis yang bisa merespon alam rusak loh gitu. Orang tuh bisa ngadalil gitu, bisa gitu. Tapi ya lewat karya gitu, bahwa kumanya alam semesta gitu, pohon, tanah, cair, ngomong ada emang mungkin kecewa gitu, siapa itu inspirasi dari seperti itu ya tadi, merekam fenomena hari ini ya dijadikan, dicatatkan jadi sebuah karya. Jadi sampai sekarang ya kita itu beraktivis, kita itu aktivis dengan caranya masing-masing. Kayak Obek aktivis dengan naik gunungnya gitu, terus teman-teman kayak Bara, kayak Ebin, kayak Imam Rana, beliau adalah aktivis dengan caranya masing-masing. Aktivis yang menciptakan
kebaikan bagi orang lain lewat pesan lagunya, lewat karyanya, lewat berjalan ke bumi. Dan pasti OPG mengenai sampah si coklat itu terus saya melihat aduh lah sampah sebagai gitu kehidupan kita pengucup dan lain sebagainya. Terus ya ini Ustaz Jeroski juga aktivis. Ini yang tengah tahu nggak aktivis apa? Aktivis Buku. Nanti bisa tuh kolaborasi. Oh iya, pasti bisa. dan tahu waktu di Darmada. Oke. Ya, ini menarik sekali ya. Saya nandang dari mata Najwa. Ini katanya Gilang mau nanya. Ini saya mau bertanya ditembak langsung dulu. Nah, penuh aja dina, ya, mau tanya apa makna dari selatan bagi Mang Opik sampai dibikinin lagu khusus itu kembali ke selatan. Itu sih maaf agak melenceng dan anak ditanya. Makna selatan adalah kehidupan itu, karena kalau tidak ada selatan kita tidak hidup. Makna selatan adalah cerita sejarah yang pasti banyak perubahan. Tapi dari perubahan itu apakah kita bisa diam? Bisa gitu. Saya harus melakukan sesuatu lewat karya sebagai pencatatan sejarahnya, histori gitu, bahwa oh dulu di selatan teh gitu, tapi ini lebih berubah. Oh dulu di selatan teh. Jadi mengulang cerita sejarah gitu, bahwa orang hidup di selatan, tapi perlu kembali lagi ke selatan, ke namun gitu, dia memberikan nilai-nilai positif lagi untuk orang-orang selatan gitu. Karena bagi saya orang-orang selatan teh pemalunya karakternya keraan gitu. Tapi kalau mau disuntik kosong membuktikan gitu. Soalnya orang selatan mungkin karena dari zaman Belanda memang diciptakan untuk jadi budak gitu. Jadi secara histori mendukung, tapi lalu dipancing kita dengan potensinya masing-masing. Nah itu, saya ingin kembali ke selatan itu datang balik membawa apa yang telah saya dapatkan di kota, di utara, di barat, di mana, didiskusikan lagi di selatan, diserikan lagi di selatan. Makanya saya lebih senang ngobrol sama anak muda. Bahkan saya belajar dari anak muda untuk masalah adaptif hari ini. Jadi kalau ini jarang ngobrol gitu, jarang apa, tapi mencatat. Jadi yang harus dibawa, suatu saat harus dibawa. Saksina. Dia jarang ngobrol gitu. Pasti. Tapi saya akan membawa ke selatan dengan apa yang telah saya dapatkan dari sini. Syukur-syukur orang selatan berkolaborasi yang pada akhirnya. Karena ya saya menawarkan kayak kue dan lain sebagainya. Pertama orang selatan. Ada suatu saat ini penting loh untuk menghidupi gitu. Karena UMKM konvensional mampus untuk tahun 30, tahun berikutnya dan sebagainya. Makanya ingin belajar proses dengan orang selatan. Makanya lahirlah kembali ke selatan. Oke. Ngomongin terkait website ya, saat ini Rojenski sudah ada websitenya di www.rojenski.com. Di situ kita mencoba untuk merdeka sebenarnya, karena platform Spotify dan lain-lain itu kan kemarin dapat boykot. Jadi kita mencoba untuk menaruh
album-album, single-single di situ gitu, di website situ. Jadi ketika teman-teman pengen memutar lagu Rojanski bisa di platform itu. Ketika nanti kita misalnya beralih dari smart platform, udah aja fokus di website itu gitu. Di situ juga ada bisa registrasi, nantinya membership ini kedepannya teman-teman bisa pakai untuk ketika kita rilis merchandise, itu ada potongan-potongan khusus untuk member-member Rojanstar yang sudah regis di websitenya. Oke, nanti teman-teman cek sendiri websitenya, di situ udah lengkap, info-info manggung di situ juga ada. Dan saat ini gratis sih untuk membershipnya. Nanti ketika teman-teman sering berinteraksi di website itu kayak memutar lagu atau misalnya memutar video, itu ada sebuah traffic yang akan menaikkan level membernya. Jadi ketika traffic itu semakin besar, semakin banyak juga benefit yang teman-teman dapetin dari si platform website Rojanski ini. Begitu. Nanti juga, nanti juga di situ ada ya semua info kayak info rilisan, info plan Rojanski coming soon, single atau album, nanti bisa di situ. Sekarang ya kita masih bergantung lah dengan platform distribusi global, karena ya mau tidak mau ya, karena pasarnya masih kita terikat di situ. Tapi ini sebagai upaya dan solusi ketika musisi-musisi sudah jengah dengan platform-platform yang terafiliasi dengan genosida dan lain-lain, itu bisa nanti ngobrol di sini di rumah komunitas, kayak misalnya Mang Munte, Mas Alam dan Mas Imam pengen punya platform yang Mang Imam ya, salah Stella ini jadi Mas Bang, ini mah terus jadi orang Jakarta. Mang Imam, oke Mang Imam. Lain marukana dek rubah nasib pindah ke Jakarta. Sarwa wae aja. Ayo ke Bandung deui Mang Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, oke. Aku bahagia sekali mendengar rilisan album ini. Jauh dari dugaan, dengan kesibukan dan seterusnya, dengan dinamika itu dan seterusnya. Yang menjadi apa ya, pertanyaan untuk anak sendiri tuh, selama proses produksi film, bahkan sampai di perilisan atau sampai di acara sekarang nih, acara hikmat seperti ini, hal apa yang memang mampu mengubah Mang Opik dari hari sebelumnya menjadi hari ini? Hal apa yang pada akhirnya bisa merubah Mang Opik dari hari sebelumnya hingga hari ini karena album tersebut? Itu aja pertanyaannya. Mudah-mudahan berkah untuk semua para pendengar. Amin. Assalamualaikum. Itu pertanyaan menarik. Hal apa yang dapat berubah? Doa sih, dari doa istri, dari doa teman-teman yang selalu temanlah yang menjadi bintang bagi Rojanski. Makanya Rojanstar merawat dari teman-teman itu, pesan-pesan teman-teman itu dirawat, doa-doa dari teman-teman dirawat, sehingga saya harus tumbuh dan lebih merdeka lagi gitu Pak untuk album ini yang suatu hari bisa dikombinasikan, dikolaborasikan dengan tiga orang dari keluarga, terus jadi cita-citanya jadi orkestra gitu dari lagu. Dan ya untuk teman-teman yang pada akhirnya karena yang kemampuan tidak bisa dilakukan sendiri itu Pak, ada kayak ini berwes keren gitu, jadi pokoknya emang mungkin si Abi gitu, penting-penting setengah satu di dia lagu terakhir, ini lagu terakhir. Dari situ ada pengalaman yang orang tuh bisa ngomong ketika si Abi nge-track dia di musola gitu,
dengan kasur ditaikun gitu. Jamin semangat. Tapi dalam hati kan bisa memberikan itu, tapi suatu saat bakal dengan karya-karya ini. Last ya, last question dari Monte Boy. Pik, selamat Pik, dua suara rilis. Dan saya mah pengen tahu cerita karena udah lama kamu nih mulai produksi sampai ke jadi album teh makan waktu berapa lama, terus kumaha sih gitu sampai akhirnya. Kalau tadi background historinya kan kayak lama orkestra, tapi karena tidak bisa dihitung sebenarnya, jadi akhirnya memutuskan untuk konsepnya gitar dan vokal. Terus titik beratnya ini naon Pik gitu, secara pesan tema lagu teh naon sih, menjelaskan apa, apakah pengalaman yang lebih dewasa atau cinta atau apa, titik beratnya lebih mana. Terus di side stream menurut saya iya tantangannya pasti banyak gitu nya, karena tadi kan adaptif lah segala macam, harusnya tadi bisa meresonansi lagi, berkarya lagi dan sudah mendeklar bahwa ya orang mah musisi harus terus berkarya gitu. Tapi itu kayak tahu ceritanya di awal, iya tapi gak jadi suara perkembangan. Titik beratnya di poinnya teh apakah dari pesannya atau hasil yang ingin diraih, terus kedepannya berkaryanya dengan bagaimana. Pokoknya ini selamat lah, dua suara rilis pada sekarang ini lagi Sebenarnya ketidaksengajaan untuk bikin album ini, tapi kudu dilakukan gitu dengan waktu yang memang seberapa bulan ya, sebulan gitu, karena aja orang ngerekam di studio, dia pasti memerlukan waktu yang panjang lagi gitu. Ada si Abiu, RK sudah punya alat-alatnya gitu, kenapa ini tidak dimaksimalkan gitu. Walaupun yang pada akhirnya Abiu selalu bilang take vokal mah di studio dan itu berulang kali, tapi saya selalu meyakinkan si Abiu, dia cobaan dia disuruh membayar uang menarik gitu. Si Abiu punya ide atas kasur kalau urut supaya tidak noise itu. Terus pertanyaan berikutnya, jadi si menitik beratkan si album ini teh apakah dari pesan yang ingin disampaikan dari lagunya ataupun ya sih supaya itu ada challenging oke kan. Nah tadi kan masanya ada gitar dan segala macam. ya kalau titik berat dari album ini pun dari pesan, karena ya tadi saya tuh bisa main gitar halus pukul gitu ya, makanya udah kudu kenalan dulu di gitar yang pada ini kita respon hasilnya 8 lagu ya gitu. Itu Cerita highlightnya tentang apa sih jadi keseluruhan tentang yang pada akhirnya ketika umur bertambah ada pengalaman-pengalaman baru yang lebih menyenangkan, sehingga titik tempuh dari lagu ini ternyata ketika ujian dinikmati maka akan mengenai kecenderungan. Ketika ujian itu dirasakan dengan pakai rasa, maka mengakhirkan apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, terus gitu, nikmati gitu, alur ceritanya gitu. Makanya di lagu ini sistem bagan yang rap terus hadir gitu. Jadi ada beberapa musisi yang mana rapnya, ini mana verse pertama, verse kedua, ketiga, gitu. Karena ngalir, makna yang ngalir itu untuk Abi lebih nikmat gitu.
biarlah orang yang mengasumsikan apa yang telah saya ceritakan lewat lagu. Oke, alhamdulillah ya untuk sesi diskusi ini telah berakhir. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyumbangkan pertanyaan-pertanyaan